Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 6. Penerjemah akan membacakannya buat kita. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, kita adalah orang-orang pilihan. Kita adalah orang-orang pilihan. Judul khotbah hari ini adalah berkat surgawi, heavenly blessing. Bacaan hari ini diambil dari Efesus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6. Mulai hari ini kita akan membahas tentang kitab Efesus. Kitab Efesus adalah salah satu surat yang ditulis dan dikirim oleh Rasul Paulus. Tujuannya membantu jemaat di Efesus bertumbuh secara rohani. Awal dari gereja di Efesus dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 18 dan 19. Saatnya Rasul Paulus mengunjungi daerah Efesus untuk sementara waktu dalam perjalanan misinya yang kedua. Pada waktu itu Paulus sempat berbicara dengan orang-orang Yahudi di daerah rumah ibadat. Mereka terkejut setelah mendengar Injil sejati. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Lalu dia pindah ke daerah yang lain dengan perkataan bahwa aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Pada saat itu Priscilla Aquila tertinggal oleh Paulus di Efesus. Di situ Priscilla dan Aquila melakukan pelayanan tim kepada Apolos. Dalam Kisah Para Rasul pasal 19, setelah Rasul Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus dalam perjalanan yang ketiga. Rasul Paulus melakukan penginjilan Efesus selama 3 tahun. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar Injil Kristus dengan berani. Kemudian Paulus memberitakan Injil di ruang kuliah Tiranus selama 2 tahun, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi dan maupun orang Yunani. Wilayah Efesus merupakan kota terpenting di Asia Kecil sebagai pusat politik, ekonomi, dan juga agama. Perdagangan juga beraktif karena pelabuhan dan gubernur Asia pula tinggal di sini. Kuil Artemis yang salah satu dari 7 keajaiban dunia terdapat di Efesus. Maka wilayah Efesus dipenuhi berbagai macam penyembahan berhala. Rasul Paulus masuk ke wilayah Efesus yang seperti itu dan mengubahkan dengan Injil. Dalam Kisah Para Rasul pasal 20, kita dapat menyaksikan hati Paulus terhadap jemaat Efesus. Sebelum pergi ke Yerusalem, Paulus menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus supaya para penatua jemaat Efesus datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, Paulus memberi khotbah dan berdoa bersama-sama seperti ini.
Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kemudian Rasul Paulus mengatakan bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi atas dirinya di Yerusalem. Sesudah berkhotbah, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan penatua Efesus sambil mencucurkan air mata. Lalu mereka mengantar dia ke kapal dengan hati berduka cita. Dengan demikian, wilayah Efesus adalah ladang yang selalu ada dalam hati Paulus. Filipi, Kolose, Efesus, Filemon disebut surat-surat Paulus dari penjara karena Paulus menulis surat-surat ini saat dia berada di dalam penjara. Karena Paulus dipenjarakan di Roma ketika dia menulis kitab Efesus, dia tidak bisa langsung pergi ke sana. Jadi betapa besarnya kerinduan Paulus terhadap jemaat Efesus. Dengan hati yang demikian, dia ingin membantu pertumbuhan rohani jemaat Efesus meski melalui surat. Melalui kitab Roma yang telah kita bahas sampai minggu lalu, kita dapat menyadari secara mendalam tentang apa itu Injil. Injil Tuhan harus menjadi kepunyaan saya, yaitu Injil terukir pada saya, berakar dalam saya, sudah biasa bagi saya. Jika demikian, kita dapat menjalani kehidupan untuk penginjilan misi 237. Kitab Efesus juga merupakan salah satu surat yang menekankan Injil. Kitab Efesus mengandung inti Injil yang dimiliki dan dinikmati oleh Rasul Paulus dan juga disebut sebagai ensiklopedia teologi Paulus, makta teologi Paulus, dan tulisan paling rohani. Rasul Paulus memulai kitab Efesus dengan menekankan berkat rohani yang diberikan kepada kita setelah memberi salam. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kebanyakan orang berpikir bahwa berkat adalah berkat jasmani, materi kesuksesan duniawi yang berasal dari Kejadian pasal 3, 6, dan 11. Tetapi firman dalam surat Efesus ini menunjukkan berkat rohani yang abadi, berkat rohani yang kekal, bukan berkat yang fana sementara. Berkat rohani tidak dapat dibandingkan dengan berkat jasmani materi duniawi. Paulus menekankan bahwa berkat rohani itu berkat yang di dalam surga. Berkat rohani yang telah diberikan oleh Tuhan Tritunggal Maha Kudus kepada kita adalah berkat surgawi. Ketika kita menjalani kehidupan beriman, kita harus mengetahui tentang berkat rohani yang telah diberikan agar kita melanjutkan dengan satu hati dan dengan sepenuh hati, dengan rasa syukur dan sukacita. Rasul Paulus membagi berkat surgawi ini menjadi 3 kategori, yakni berkat surgawi diberikan melalui pelayanan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kita akan membahas berkat surgawi selama 3 minggu ke depan. Hari ini kita akan membahas tentang berkat-berkat yang telah diberikan Allah Bapa kepada kita terlebih dahulu. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi murid mutlak Kristus yang menantang diri dengan perjanjian tanpa goyah dalam situasi dan kondisi apapun, seiring dengan merasakan inti Injil melalui firman Efesus yang akan diproklamasikan setiap minggu. Pokok bahasan yang pertama adalah berkat
orang-orang pilihan. Dalam ayat 3 sampai dengan 4, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Rasul Paulus memulai kitab Efesus dengan kata terpujilah. Bagi seorang teolog, kata ini diumpamakan dengan air terjun yang mengalir turun dari gunung. Meskipun dia sekarang di penjara, dia selalu mengalami berkat surgawi yang dapat mengatasi situasi dan kondisi apapun. Maka dia mulai dengan rasa syukur dan dapat memuji Tuhan. Lalu ia menerangkan apa itu berkat surgawi sampai ayat 14 tanpa berhenti. Alkitab kita dibagi menjadi beberapa kalimat, tetapi dalam bahasa aslinya adalah satu kalimat. Tanpa titik, dia mencurahkan pujian, rasa syukur, sukacita kepada Tuhan Tritunggal Maha Kudus. Tindakan ini yang hanya dapat dimiliki oleh mereka yang telah mengalami kuasa Injil. Mereka yang menikmati berkat surgawi yang diberikan oleh Tuhan Tritunggal Maha Kudus tidak memiliki pilihan selain menjalani kehidupan yang penuh sukacita dan rasa syukur. Secara khusus, Rasul Paulus mengatakan bahwa Allah telah memberi kita berkat surgawi di dalam Kristus. Yang utama adalah bahwa Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Berkat terbesar adalah berkat bahwa kita adalah orang-orang pilihan. Pilihan berarti mengeluarkan sesuatu dari suatu tempat. Setelah dosa manusia pertama, Adam, yang terjadi dalam Kejadian pasal 3, semua manusia ditakdirkan untuk meninggalkan Tuhan dan menjalani kehidupan perbudakan setan dalam dosa dan kutukan, dan kemudian menuju kehancuran abadi. Dikatakan bahwa Tuhan telah merancangkan untuk mengeluarkan kita dari sini sebelum dunia dijadikan. Ungkapan sebelum dunia dijadikan memiliki makna rohani yang luar biasa. Fakta bahwa Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan berarti Tuhan menganggap kita sangat berharga. Ketika kita membaca pengakuan Nabi sebanyak, kita dapat merasa hati Tuhan terhadap kita secara nyata. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Tuhan mengasihi dan menyanyi dengan sukacita, dengan sorak-sorai karena kita. Apakah saudara dapat menebak betapa dihargai oleh Tuhan? Bolehkah saudara dapat terlukai dan menjadi putus asa oleh kata-kata orang lain? Maukah saudara bersukacita atau berduka cita menurut situasi dan kondisi? Kita masing-masing adalah makhluk sangat berharga di hadapan Tuhan. Jangan lupa nilai saudara. Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Berarti bahwa Tuhan tidak memilih kita berdasarkan tindakan atau penampilan kita. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 9, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Amin. Pilihan itu sepenuhnya merupakan hasil dari kehendak dan kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya kita tidak bisa menghakimi atau mengkritik orang lain.
Itulah mengapa sangat penting untuk memiliki pandangan Injili. Kita harus hidup dengan cara Tuhan, bukan cara dunia. Kita harus menjalani kehidupan seturut prinsip rohani yang telah Tuhan ciptakan pada mulanya. Melalui Yesus Kristus, kita memulihkan status kita yang terlampas. Kita harus memberi pengaruh rohani kepada orang lain seturut status baru. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat memberi pengaruh rohani seiring dengan penuh rasa syukur dan sukacita karena kasih Tuhan yang memilih kita sebelum dunia dijadikan. Pokok bahasan yang kedua adalah berkat anak-anak Tuhan. Dalam ayat 5 sampai dengan 6, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Kristus Yesus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kelelahan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Rasul Paulus mengungkapkan dengan terperinci bahwa Tuhan melakukan apa setelah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dosa manusia pertama, Adam, yang terjadi dalam Kejadian pasal 3, membuat kita semua menjadi orang berdosa. Kita telah menjadi orang yang tak kudus dan bercacat. Namun, Tuhan telah membuat kita kudus dan tidak bercacat dalam Kristus di hadapannya. Dalam ayat 4, Tuhan membasuh kita sepenuhnya dengan darah Yesus Kristus di kayu salib. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Ciptaan baru berarti kita menjadi anak-anak Tuhan. Dengan kata lain, menjadi anak-anak Tuhan adalah rencana Tuhan. Dan rencana itu digenapi dengan sempurna melalui Yesus Kristus. Kita menjadi anak Tuhan dan bebas dari perbudakan setan. Tuhan mengeluarkan kita dari hukum dosa dan hukum maut yang dikuasai setan. Sekarang, Tuhan menguasai kita dengan roh yang memberi hidup. Dalam Roma 8 ayat 33 sampai dengan 39, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Anak Tuhan adalah anak Tuhan selamanya tanpa berhenti, tanpa berubah. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjalani kehidupan yang membanggakan sebagai anak-anak Tuhan dan kehidupan yang sepadan dengan status anak-anak Tuhan, serta kehidupan yang memberi pengaruh rohani dan Injili. Sebagai kesimpulan, minggu lalu diadakan konferensi pemimpin sedunia dengan tema
karya rohani untuk memurnikan dunia. Minggu ini akan diadakan konferensi Remnant Sedunia ke-25 dengan tema platform menara pengintai antena untuk menyelamatkan masa depan. Bagi para remnant, waktu ini akan menjadi jadwal waktu penting untuk menantang diri dengan perjanjian sambil mengalami berkat surgawi secara nyata dengan berpegang pada visi. Para remnant harus berdiri sebagai tokoh utama yang memiliki identitas sebagai platform, menara pengintai, dan antena untuk menyelamatkan masa depan sebagaimana Rasul Paulus memiliki identitas sebagai Rasul Kristus Yesus. Dengan kata lain, para remnant harus berdiri sebagai summit penyembuhan yang akan menyelamatkan 237 bangsa dan 5.000 suku bangsa. Seorang teolog menggambarkan bahwa kehidupan Rasul Paulus adalah kehidupan misionaris yang sepenuhnya. Paulus melihat setiap kesempatan dalam hidup sebagai kesempatan untuk memberitakan Injil, yaitu penginjilan misi. Bahkan ketika dia di penjara, ia menafsirkan sebagai panggung penginjilan misi. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjalani kehidupan untuk penginjilan misi 24 jam sambil mengalami berkat surgawi seperti Rasul Paulus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Tritunggal yang memilih kami dan memanggil kami sebagai anak-anak Tuhan dan menyertai kami senantiasa. Kami percaya bahwa Allah Bapa merancang keselamatan kami, Allah Anak datang dunia ini sebagai Injil. Roh Kudus menolong kami untuk percaya Injil. Kiranya kami menikmati penyertaan Tuhan Tritunggal yang melampaui ruang dan waktu. Sehingga kiranya kami dapat menjalani kehidupan sebagai platform menara pengintai antena untuk menyelamatkan 237 bangsa dan 5.000 suku bangsa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.